Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, pembelajaran 1, sumber energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Amatilah gambar berikut. Ya, terlihat pada gambar ada sebuah keluarga sedang melakukan aktivitas di pagi hari di bawah sinar matahari. Manfaat energi matahari bagi manusia, selain bisa memberikan manfaat vitamin D, ternyata ada banyak manfaat lain energi matahari untuk kita. Berbeda dengan sumber energi lainnya, energi matahari disebut sebagai sumber energi yang tidak habis. Bahkan matahari mulai dimanfaatkan sebagai energi terbarukan karena pasokannya yang tidak habis dan tidak menyebabkan polusi. Dari gambar tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang diceritakan gambar tersebut? Saya menjawab, sebuah keluarga sedang melakukan aktivitas pagi hari di bawah sinar matahari. Pertanyaan nomor 2 sampai berikutnya, kalian bisa menjawab dengan jawaban kalian masing-masing. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menjawab? Benny ingin membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Kalian bisa melakukan percobaan. Berikut langkah-langkahnya. Nomor 1, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kalian bisa membuat tabel pengamatan seperti yang ada pada buku. Yang pertama, tabel pengamatan di bawah sinar matahari. Yang kedua, tabel pengamatan di tempat teduh. Setelah membuat tabel pengamatan, kalian bisa langsung melakukan percobaannya. Yang pertama, misalkan tisu. Apakah pada 15 menit tisu sudah mengering ataukah masih basah? Kalian bisa langsung menuliskannya di kolom tabel pengamatan. Misal contoh seperti ini. Setelah mengisi tabel pengamatan, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Saya menjawab, ada. Benda yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat mengering dibanding dengan benda yang dijemur di tempat teduh. Berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Saya beri contoh 1 kesimpulan. Nomor 1, tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di bawah panas matahari lebih cepat kering. Ya, kesimpulan berikutnya bisa kalian simpulkan sendiri.
Ayo bacalah teks berikut ini tentang kisah Ali si biji energi. Dari teks tersebut, kita dapat mengetahui manfaat energi matahari bagi tumbuhan. Energi matahari bisa membantu tumbuhan untuk berfotosintesis. Saat melakukan fotosintesis, tumbuhan yang memiliki daun hijau menyerap cahaya matahari melalui klorofil. Cadangan makanan biasanya disimpan di dalam akar, umbi, buah, dan biji. Hasil zat sisa dari fotosintesis adalah oksigen yang dimanfaatkan manusia dan hewan untuk bernafas. Sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Ini saya beri contoh manfaat energi matahari. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Selanjutnya, manfaat energi matahari yaitu dapat menerangi bumi. Selanjutnya bisa kalian isi sendiri. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya, hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Hewan, tanaman, pepohonan, dan ikan di lautan adalah makhluk hidup yang berkembang biak. Selama masih berkembang biak dan belum punah, hewan dan tumbuhan bisa diperbarui. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari makhluk hidup yang mati jutaan tahun lalu. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kamu bisa menjawabnya berdasarkan teks yang telah tadi kamu baca. Pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 bisa kalian jawab dengan jawaban kalian masing-masing. Ya, sekian, terima kasih. Terus belajar dan berdoa. Semangat!